semuanya, kembali lagi di channel Tori, tontonan ringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mereview sebuah film bergenre romantis yang sukses bikin saya baper. Film ini berjudul Tres Metros sobre el Cielo. Film ini berasal dari Spanyol, atau bahkan dalam bahasa Inggrisnya itu 3 meters above the sky, atau 3 meter di atas langit. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Scene awal film ini diperlihatkan di mana seorang pemuda tampan yaitu Hugo Oliver atau sering disebut HC oleh teman-temannya sedang menjalani persidangan dikarenakan dia memergoki perselingkuhan ibunya dan memukuli selingkuhan ibunya tersebut. Karena kasihan kepada sang ayah, ia pun merahasiakannya. Hugo divonis 18 bulan penjara atau denda sebesar 6.000 euro. Di persidangan sang ibu pun tidak membela Hugo atas penyerangan tersebut. Kejadian tersebut membuat Hugo jadi anak yang berbeda. Dari seorang anak yang penurut menjadi orang yang penuh dengan emosi, kasar, bahkan berandal jika menurut saya. Di satu sisi, ada seorang gadis yang sedang bersiap berangkat ke sekolah, yaitu Baby Alcázar, seorang anak gadis yang berasal dari keluarga kalangan menengah di Barcelona. Setelah Hugo meninggalkan persidangan dengan motornya di lampu merah, Hugo bertemu dengan Baby yang sedang dalam perjalanan berangkat ke sekolah. Suasana berubah menjadi lebih hangat dan tenang, seolah ada sesuatu yang mengisi hatinya. Hugo pun mulai menggoda Baby. Namun godaan itu berakhir penolakan. Hugo pun hanya tersenyum karena itu semakin membuat penasaran akan Baby. Di malam harinya, di sebuah pelabuhan tempat di mana geng balap motor berkumpul, diadakan pemilihan pemimpin baru yang dilakukan setiap tahun. Di sana ada Chino yang sudah menduduki tahta 2 tahun berturut-turut harus menghadapi para penantang barunya, termasuk Hugo. Di scene lain, Baby bersama adiknya yaitu Daniela sedang menghadiri sebuah pesta. Di sana ada seorang pemuda bernama Antonio yang ternyata sudah lama mengincar Baby. Dan ia pun merayu Baby. Sedangkan di scene perebutan tahta, Hugo dan Chino sedang bersaing sengit. Dan pada detik-detik akhir, Chino pun menyerah dan Hugo menjadi pemenang sekaligus menjadi pemimpin baru yang menduduki tahta sebagai Raja Arya. Untuk merayakan kemenangan itu, Hugo dan kawan-kawannya menuju ke sebuah pesta, di mana pesta tersebut adalah pesta yang dihadiri oleh Baby. Sesampainya di pesta, teman Hugo bernama Polo bertemu dengan gadis cantik bernama Katina. Hugo pun melihat Baby yang sedang dirayu oleh Antonio. Setelah Baby dan Antonio kembali ke dalam, Hugo pun mendekati Baby dan menggodanya lagi untuk kedua kalinya. Namun aksinya kali ini berhadiah siraman susu ke wajah Hugo. Hugo yang sempat kesal dengan perlakuan Baby, kemudian langsung menggendong Baby dan membawanya ke kolam, lalu menceburkan Baby ke kolam bersama dirinya. Setelah naik dari kolam, Baby memaki Hugo, tapi Hugo hanya tersenyum. Karena Baby memakai gaun yang tipis, kebayangkan kalau basah kayak gimana. Baby pun nyebur kembali ke kolam. Kekacauan pun semakin parah di pesta tersebut hingga Antonio memanggil polisi. Polo pun bergegas menghampiri Hugo dan segera meninggalkan pesta tersebut bersama koloninya. Dan Antonio bersama Baby juga meninggalkan pesta tersebut naik mobil. Ternyata kerusuhan pesta ini sengaja dibuat oleh Antonio karena salah satu pengikut Hugo diundang oleh Antonio. Jadi, Antonio merancang seolah-olah
jadi pahlawan gitu deh buat naklukin hati baby. Setelah kekacauan terjadi, Antonio bisa pergi membawa baby. Dan mereka pun punya waktu untuk berdua. Hugo yang mengetahui akal-akalan Antonio pun tidak tinggal diam. Hugo beserta antek-anteknya mengejar mobil Antonio dan merusaknya. Hugo pun menghajar Antonio. Baby yang melihat hal tersebut segera menolongnya. Setelah terlepas dari Hugo, Antonio malah pergi meninggalkan baby. Ya, pahlawan palsu kabur. Hingga pada akhirnya Hugo loh yang mengantar baby pulang. Malam harinya, baby mendapat telepon dari ibunya, Katina. Sedangkan Katina sendiri pergi bersama Polo. Baby pun terpaksa berbohong dan mengatakan Katina sudah tidur. Baby yang sangat khawatir dengan temannya itu pergi ke pelabuhan tempat balap liar untuk mencari Katina. Secara tidak langsung, baby pun bertemu kembali dengan Hugo. Seperti biasa, baby pun bersikap jutek kepada Hugo. Hugo pun mengajak baby balapan, namun ditolak oleh baby. Lalu datanglah Mara yang menawarkan diri ikut Hugo. Di situ Mara mengatakan bahwa baby itu pengecut. Entah marah atau cemburu, dia berubah pikiran dan ikut bersama Chino. Singkat cerita, pada aksi balap malam itu, kedatangan polisi. Baby yang hampir tertangkap diselamatkan oleh Hugo. Dan di dalam pengejaran polisi, baby diturunkan dengan maksud disuruh mengumpet dulu. Sementara itu, Hugo mencoba mengecoh polisi. Setelah aman, Hugo pun kembali menjemput baby dikarenakan baby kotor oleh pupuk kotoran hewan waktu mengumpat. Hugo pun meminta baby melepaskan pakaiannya dan memakai jaket Hugo jika mau diantar pulang. Ya, sekali lagi bisa dibilang baby ini lagi dikerjain sama Hugo. Sesampainya di rumah, mereka pun terhanyut akan suasana. Baby membiarkan Hugo meraba tubuhnya dan berharap Hugo menciumnya. Tapi Hugo hanya membiarkannya. Di malam berikutnya, Katina mengundang baby ke diskotik untuk bertemu Hugo. Terjadilah pertemuan mesra antara Hugo dan baby. Di tengah ciuman mesra tersebut, di sudut lain ada yang merasa tersakiti, yaitu Mara. Sepulangnya dari diskotik, tanpa sengaja, baby sudah ditunggu oleh ibunya yang mengetahui hubungannya dengan Hugo. Sang ibu tidak merestui hubungannya dengan Hugo dan memintanya untuk jangan lagi menemui Hugo. Namun, esok harinya, baby meminta Hugo untuk menjemputnya di sekolah. Mereka akan pergi ke suatu tempat. Di perjalanan secara tidak sengaja, Hugo bertemu kembali dengan ibu dan pasangan selingkuhannya. Melihat hal itu, kemarahan Hugo pun memuncak.
Hugo mengebut sejadi-jadinya hingga membuat Baby sangat ketakutan. Dan di situ Hugo menceritakan semua kepada Baby, apa yang telah terjadi dengan dirinya. Selepas itu, mereka pun sampai di sebuah pantai. Setelah hari itu, Hugo merasakan manisnya cinta yang bisa meluluhkan hatinya. Sedangkan Baby merasakan sensasi cinta yang menegangkan, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bisa dibilang sebagaimananya orang yang berpacaran. Singkat cerita, malam hari di pelabuhan, Mara yang terbakar api cemburu mendatangi Baby. Dan terjadilah perkelahian antara Baby dan Mara di sana. Hugo pun segera melerai dan membawa Baby pergi. Dan di malam itu juga, Baby membuat tato cinta mereka. Esok harinya di sekolah, Baby diberi peringatan oleh gurunya dikarenakan sering membolos. Ia diskors dari sekolahnya, dan ibunya membawa pulang Baby dengan paksa dan melarang Katina untuk menghubungi Baby. Baby pun dikurung di rumahnya. Keesokan harinya, Hugo mendatangi guru Baby dan mengancam untuk tidak mempersulit Baby lagi. Hugo menculik Pepito, seekor anjing peliharaan sang guru, sebagai sandera. Di rumah, Baby merayu sang ayah agar bisa pergi bersama Hugo. Sang ayah yang pengertian pun memberi izin. Baby pergi bersama Hugo ke rumah kosong yang berada di pinggir pantai yang diidam-idamkan oleh Baby. Perlu diketahui bahwa Baby masih virgin atau perawan ya. Selanjutnya, mohon maaf adegan ini saya sensor untuk kalian yang penasaran. Boleh berimajinasi dan berfantasi sendiri atau nonton langsung filmnya. Di mana Hugo dan Baby merasakan sensasi 3 meter di atas langit. Keesokan harinya, di saat ayah dan ibu Baby tidak di rumah, Hugo dan temannya Polo bertamu ke rumah Baby. Saat ditinggal sebentar oleh pasangan muda ini, tiba-tiba Chino dan Mara beserta gengnya pun berkunjung ke rumah Baby, yang membuatnya jadi berantakan. Kejadian itu membuat Baby marah dan mengusir semua orang, termasuk Hugo. Keesokan harinya, hati Baby pun luluh karena di jalan menuju sekolah, di sebuah jembatan, tertuliskan, "Kau dan aku 3 meter di atas langit." Melihat itu, Baby pun tersenyum kembali. Dan di malam harinya, Hugo memasak untuk menyiapkan makan malam yang romantis bersama Baby. Namun setelah lama menunggu, Baby tak kunjung datang. Hugo pun menelpon Baby, dan ternyata cincin pernikahan ibu Baby yang diberikan sang kakek hilang, diambil oleh komplotan Chino dan Mara. Di situ Hugo langsung bergegas ke pelabuhan untuk menemui Chino untuk meminta kembali cincin tersebut. Terjadilah perkelahian antara Chino dan Hugo yang mengakibatkan Chino hampir mati jika tidak dilerai oleh Mara. Lalu Mara pun memberikan cincin tersebut. Setelah mendapatkan cincin itu, Hugo segera ke rumah Baby. Di sana, hati Baby pun luluh kembali. Lalu Hugo dan Baby membuat sebuah janji di mana Hugo harus merubah hidupnya agar lebih bisa mengendalikan emosinya.
dan Hugo pun menyetujui permintaan baby tersebut. Dan di hari kelulusan baby mendapatkan nilai tertinggi. Semuanya bahagia. Setelah itu Hugo dan Polo mengembalikan Pepito kepada sang guru. Namun, saat baby ingin mengucapkan terima kasih pada gurunya, ia melihat Pepito di sana. Semenjak itulah baby menyadari Hugo menyandera Pepito untuk nilainya yang bagus. Baby yang tidak terima hal itu lalu pergi menemui Hugo. Di sana baby memutuskan hubungan mereka. Hugo hanya terdiam tanpa kata. Baby yang akan merayakan ulang tahun ke-18 sekaligus pesta kelulusannya. Di sana muncul tokoh baru, yaitu Gustavo yang sedang mendekati baby yang sedang patah hati. Setiap malamnya Hugo pun merenungi setiap perbuatan yang ia lakukan. Di sisi lain, Polo dan Katina melakukan balapan terakhir mereka. Dan mereka pun berencana menikah untuk menjalani kehidupan baru mereka. Di pesta baby, Hugo memberanikan diri untuk datang dan berniat meminta maaf pada baby atas kesalahan yang telah ia lakukan. Sekali lagi baby pun luluh. Di tengah kemesraan itu, Gustavo tidak tinggal diam. Dengan sengaja ia menumpahkan minuman ke gaun baby. Hal itu membuat Hugo marah besar dan memukuli Gustavo. Baby yang melihat hal itu mencoba meredakan amarah Hugo. Di saat yang sama, Daniela, adik baby, menerima telepon. Ia mendapat kabar kalau Polo dan Katina mengalami kecelakaan. Mendengar berita itu, Hugo dan baby bergegas ke pelabuhan. Sesampainya di lokasi, Hugo menjumpai Katina, sedangkan Polo sudah terbaring dan dibungkus kantung mayat. Polo tewas di tempat. Melihat hal itu, Hugo pun histeris. Dia memukuli menendang sepeda motor Polo. Baby mencoba untuk menghentikan Hugo, tapi Hugo terlalu larut akan kemarahannya. Hingga baby pun pergi meninggalkan Hugo. Mengetahui baby meninggalkannya, Hugo pun mengejar baby. Namun Hugo membuat kesalahan sehingga menampar baby. Hugo melakukan itu karena baby mengatakan bahwa Hugo adalah penyebab kematian Polo. Setelahnya Hugo pun menyesali tamparannya tersebut. Tapi sudah terlambat karena baby pun sudah pergi meninggalkannya. Dan tamparan itu pula yang mengakhiri hubungan mereka. Gustavo yang tidak mau membuang kesempatan dan tanpa halangan pun mendapat tempat istimewa di keluarga baby. Dan di saat Natal tiba, Katina mendatangi Hugo, sekedar memberikan kado Natal yang berisikan foto Polo dan memberitahu kepada Hugo bahwa baby sudah berkencan dengan pria lain, yaitu Gustavo. Hugo yang tidak menyerah di malam tengah hujan deras, Hugo mendatangi telepon umum dekat rumah baby dan menelpon, namun diangkat oleh ibunya baby. Di telepon secara tidak sengaja, Hugo pun mendengar percakapan baby dan Gustavo yang sedang ingin pergi berkencan. Dan di saat itu pula, Hugo pun melihat baby, sang pujaan hati, pergi bersama kekasih barunya. Entah seperti apa rasanya yang ia alami pada malam itu. Seorang laki-laki seperti Hugo pun menangis sejadi-jadinya di tengah derasnya hujan. Singkat cerita, sepekan kemudian Hugo pun menjadi orang yang baru. Ia melepaskan semua masa lalunya karena ia sadar bahwa apa yang sudah terjadi tidak mungkin kembali lagi. Ia berniat pergi ke London untuk melupakan masa lalunya. Di sisi lain, baby berada di pelukan kekasih barunya, namun berlinangan air mata karena tidak lagi merasakan sensasi 3 meter di atas langit. Di saat semua sudah berlalu, sekeras apapun kalian mencoba, kau tidak akan pernah merasakan hal yang sama lagi. Mungkin itu hal yang dialami oleh Hugo, dan film pun berakhir.
Mungkin sekian dulu review dari saya. Semoga dapat menghibur kawan-kawan semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Oh ya, film ini ada lanjutannya loh. Yang pasti akan saya review juga. Ditunggu ya untuk lanjutannya. Thanks for watching. See you to the next video. Bye bye.